Shalom saudara sekalian, pemirsa dari Auna Jota Channel, apa kabar? Tuhan berkati Anda berlimpah-limpah. Hari ini masuk di bulan November, saya percaya Anda semakin bergiat dan Anda diberkati supaya jadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Saya percaya bahwa Anda sudah banyak mendapatkan berkat dari acara ini, akan belajar banyak mengenai Nuh dan kitab Kejadian. Ada banyak di sana, nanti topik-topik yang penting akan saya ambil untuk kita khotbahkan di waktu yang lain. Bapak Ibu, siapkan saja kertas, pena, Anda punya waktu yang banyak untuk mengulang kembali supaya Anda boleh mengerti semua yang Tuhan katakan kepada Anda. Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah memberikan dana, daya, dan doa bagi kami. Kami akan kembalikan ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak sebenarnya hari-hari ini orang yang terkendala, merasa susah untuk bertemu dengan Tuhan, juga ada masalah-masalah pribadi, tapi mengertilah. Semua masalah sebetulnya muncul dari hidup ini. Mungkin karena ada kesalahan yang Anda buat. Anda perbaiki bersama dengan Tuhan. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pengertian, dan satu hal yang terpenting, Tuhan berikan Anda kekuatan untuk menanggung ini semua. Supaya engkau tetap kuat, tetap semangat, dan ingat bahwa kita punya satu tugas yang kita harus lakukan. Anda boleh bekerja sehari-hari, Anda boleh jadi seorang pejabat, Anda boleh buka toko, atau apapun. Tuhan berkati supaya engkau dan saya bisa fokus pada satu hal. Hari ini adalah yang penting Anda lakukan. Pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Ini sangat penting Bapak Ibu, Yesus untuk semua orang. Bapak Ibu, hari ini saya sampaikan sekali lagi bahwa menginjil adalah hal yang sangat penting, dan itu perlu strategi yang Anda perlu buat. Anda menginjil, Anda nggak pernah tahu orang bertobat atau tidak, tapi mengertilah bahwa Anda sedang melakukan kehendak Tuhan, dan Tuhan akan memperlengkapi Anda sehingga Anda menjadi orang yang kuat dan maju terus bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, Anda silakan menonton acara ini. Saya percaya Tuhan memberkati Anda berlimpah-limpah. Shalom. Nah, peristiwanya, alam milik bumi yang sungguh rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Bapak Ibu, Nuh itu yang benar yang Tuhan lihat, cuma 8 orang. Nuh, istri, Sem, Ham, Yafet, dan istrinya ada 8 orang. Di luar itu, semuanya, seluruhnya hidup di dalam dosa. Dikatakan bahwa Aku telah putuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Jadi Tuhan perintahkan kepada Nuh untuk membuat bahtera dari kayu gofir, dan bahtera dibuat berpetak-petak, harus tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Panjangnya adalah 300 hasta, 50 hasta lebar, dan 30 hasta tinggi. Nah, kalikan saja Bapak Ibu, 1 hasta itu 45 cm, gitu ya, hasta tangan 45 cm. Buatlah atap bahtera, selesaikan bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan Tuhan berkata kepada mereka, tapi dengan engkau aku mengadakan perjanjianku, kau akan masuk dalam bahtera, engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dan semuanya harus kau bawa ke dalam bahtera, supaya terpelihara hidupnya bersama dengan engkau. Nah, Bapak Ibu, dari jenis burung, jenis hewan, binatang melata di muka bumi, semuanya harus datang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Nah, firman Tuhan dikatakan di sini dikatakan sepasang, di tiap-tiap sepasang. Bapak Ibu, pada cerita di kitab yang di belakang, di pasal belakang, Anda mengerti, yang dibawa ke dalam bahtera oleh Nuh, yang halal 7 pasang, yang haram 1 pasang. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir, oh 1 pasang, yang halal 7 pasang, kambing berapa? 14, domba 14, 7 pasang, lembu 17, sapi 17, gitu ya. Jadi itu yang keledai 14, 7 pasang.
Anjing Pak, ya 2, 1 pasang gitu ya. Babi Pak, 2, 1 pasang. Bapak Ibu, itu dibawa oleh Nuh semuanya, dan lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti diperintahkan Tuhan kepadanya, demikian dilakukannya. Bapak Ibu, kemudian turunlah hujan, dan hujan itu turun 7 hari, air bah meliputi bumi, dan bumi itu waktu itu dipenuhi terus sehingga mencapai tinggi 9 km. Bapak Ibu tahu dari mana 9 km gitu ya? Bapak Ibu melihatlah, gunung tertinggi di muka bumi gunung apa? Di sini gunung itu tertutup semuanya lebih di atasnya. Jadi kalau gunung itu ada yang tingginya 8.800 sekian, anggaplah semuanya tertutup 9 km. Tertutup semuanya di muka bumi, tertutup air. Ada yang bilang sebetulnya bahwa banjir Nuh itu terjadi karena ada sebuah benda langit gitu ya, datang ke muka bumi. Terus tabrak. Nah, sehingga tabrakan dari benda langit ini ditabrak masuk ke Teluk Meksiko. Katanya begitu. Ada saya membaca, saya juga terkejut nih, kok waduh. Masuk Teluk Meksiko, itu keluarnya pegunungan Himalaya. Bapak Ibu melihat ya, ikan bumi kan begini. Kalau di sini Meksiko, maka di sini pegunungan adalah pegunungan Himalaya ada di sini. Ditabrak sini, muncul di sini. Begitu. Jadi banjir itu tabrak banjir semuanya. Banjirnya 7 hari, air bah turun meliputi muka bumi. Waktu itu usia Nuh sudah 600 tahun. Jadi 100 tahun Nuh mempersiapkan bahteranya. Pada bulan kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itu terbelahlah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap langit. Ini ada yang menarik dari kata-kata ini. Memang kalau kita baca dalam kitab bahasa Indonesia, sepertinya itu kok cuma ini saja gitu ya. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Terbelah itu berarti air itu dari atas dan dari bawah. Jadi begini ketemunya adalah banjir Nuh. Makanya di muka bumi itu cepat sekali. Kenapa dalam 7 hari itu air bah meliputi muka bumi dan menutupi semuanya sampai 9 km, cepat sekali airnya seperti itu. Ya karena itu. Bawahnya keluar, atasnya turun hujan. Kenapa bawah itu bisa keluar? Ya mungkin karena betul ditabrak oleh benda dari langit yang jatuh ke muka bumi. Ditabrak, des, airnya naik dan menutupi semua orang. Alkitab mengatakan, ini menarik nih, ayat ke-21. Ayat 22. Matilah segala yang ada nafas hidup di hidungnya. Ada rohnya di hidungnya. Segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada. Segala yang di muka bumi. Both man and hewan. Both man and hewan. Animal, hewan. Ada kita mungkin mengatakan, oh, maka matilah manusia dan hewan keduanya, gitu ya, keduanya. Tetapi kalau kita membaca dalam terjemahan yang lama ya, dikatakan both man and animals, hewan gitu ya. Berarti ada 2 jenis manusia yang meninggal dong. Manusia yang mana?
firman Tuhan mengatakan manusia tuh ada dua jenis waktu itu. Apakah manusia yang memiliki roh hidup dan manusia yang seperti spesies itu? Gitu. Kan itu tubuh bersama-sama tuh. Yang satu punya hidup dari roh Allah, dari Adam. Adam punya istri Hawa, punya anak Kain, punya anak lagi Set, dan Adam tuh masih punya anak laki-laki dan perempuan. Anda harus ngerti loh, anak itu Kain kawin sama siapa? Anda baca dulu Kejadian 4. Ajaran 5 ayat 4, Kejadian 5 ayat 4. Umur Adam setelah perangan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi waktu itu kan keluarga tuh bebas menikah. Hubungan antara keluarga menikah belum dilarang oleh Tuhan. Gitu ya. Jadi mereka menikah. Dan Adam punya keturunan ini karena Adam itu adalah manusia yang dari bikinan Tuhan yang memiliki roh dalam nafasnya, Roh Kudus gitu ya. Saya nggak mengatakan Roh Kudus yang nanti Anda bisa pakai karunia Roh Kudus. Enggak, ini perjanjian lama nih Bapak Ibu. Ada rohnya, dan di situ keturunan Adam ini ya ada yang jahat juga. Ya memang yang mati semua karena yang jahat semua itu mati Bapak, hanya Nuh dan keluarganya. Hari itu both men berarti ada manusia keturunan Adam dan ada orang-orang lain, manusia lain yang bukan keturunan Adam. Jadi kitab Kejadian tuh bicara satu hal luas sekali mengenai kehidupan manusia. Bapak Ibu, kalau Anda melihat ini, kisah penciptaan ini, pelan-pelan Anda dengarkan, Anda perhatikan ya. Allah memilah, terjadilah langit dipisahkan, air dipisahkan, kemudian air laut dan yang kering Tuhan pisahkan dan terbentuklah. Tuhan isi. Belum ada koneksi antara Tuhan dengan manusia. Dia cuma mengatakan manusia bertambah baiklah. Manusia biasa, tidak dikatakan manusia tidak berhubungan dengan Allahnya. Jadi Allah bicara, tetapi manusia di sini tidak berbicara sama Allah. Kemudian pada bagian kedua, dibentuklah adalah Tuhan Allah. Mengambil Adam, dibentuk sesuai kehendak Tuhan dengan jati diri sesuai dengan Tuhan di taman di Eden. Dan Hawa tidak diambil dari luar, Hawa diambil dari Adam. Lalu turunlah anak-anak itu terus, semakin banyak dan penuh. Tapi mereka bercampur dengan peristiwa-peristiwa anak-anak Allah melihat anak manusia cantik-cantik. Anak Allah menghampiri, karena anak manusia itu punya sebuah periode. Hampiri dan keluarlah orang-orang raksasa. Kenapa raksasa? Karena anak-anak Allah itu punya roh. Gitu ya. Loh, manusia yang spesies gak punya roh. Ya begini, kalau roh itu adalah nafas atau bukan? Kalau nafas ya punya. Tapi dibentuk oleh Tuhan. Dengan maksud jati diri Tuhan yang disebut manusia sempurna. Jadi bukan spesies, tapi manusia sempurna. Nah, manusia sempurna ini waktu dia kawin dengan anak-anak manusia, sehingga pertukaran genetik ini keluarlah satu bentukan raksasa. Bapak Ibu hati-hati, hari-hari ini kita ini punya genetik sorgawi. Kalau engkau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai kehendak Tuhan, maka yang terjadi adalah di muka bumi terjadi satu genetik yang berubah. Raksasa ini genetik yang berubah. Dan kejahatan manusia muncul. Waktu itu terjadi, hanya Nuh yang Tuhan tentukan sebagai orang benar bersama 7 orang lainnya. Bisa ya Bapak Ibu? Nah, hari itu Nuh masuk bersama bintang-bintang masuk ke dalam kapal. Bapak Ibu, Anda kalau makan ya, Anda sudah berdoa, Tuhan berkati makanan berlimpah-limpah, Anda sudah doa panjang, Anda tambahkan kata-kata. Terima kasih opung Nuh, gitu ya. Karena Nuh itu, selama di kapal, dia butuh waktu 5 bulan banjirnya, tapi butuh waktu 1 tahun sampai air itu surut. Jadi 5 bulan surut airnya, bersih kering setahun lebih.
Itu Nuh selama itu, dia melihat ayam, dia nggak makan ayam loh, Bapak Ibu. Ayam nggak dimakan. Itu kalau dia ngelihat yang namanya babi, dia nggak makan itu babi. Babi cuma 2 loh, Bapak Ibu. Lah kalau dia ngelihat RW, anjing, dia nggak makan itu. Cuma 2 anjingnya. Bapak Ibu, kalau Anda mengerti ini, jadi Nuh tuh cuma makan sesuatu ya dari tumbuh-tumbuhan aja gitu. Buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Kalau dia makan daging, dia makan ikan pasti. Ikan masuk, Pak. Ya ikan nggak masuk tuh. Ini bahtera, kalau ikan masuk ikannya mati. Kan di luar tuh kan banjir ada ikannya. Ya ambil ikan kali. Nah Bapak Ibu, ini hal yang bagus ya. Jadi Nuh itu menahan dirinya untuk tidak memakan, itu ada kambing, ada sapi, ada domba, itu nggak dimakan sama Nuh semuanya. Karena Nuh tahu bahwa kita ini, ya Anda suka makan itu semua. Jadi Anda mengerti, kalau saya jadi Nuh hari itu, kalau saya 1 bulan habis semua, nggak usah 1 bulan kali Bapak Ibu, 3 minggu, 2 minggu habis semua Bapak Ibu. Hari ini Anda jadi hanya makan sayur saja gitu. Bapak Ibu, ini menarik. Jadi hari itu both men mati. Ini harus letak garis bawah dan Anda mencari tahu kenapa ini ada both men. Ada 2 orang jenis orang di muka bumi. Kemungkinan karena cerita itu. Jadi ada anak Allah, ada anak manusia. Anak Allah ada keturunan Adam, anak manusia adalah yang spesies tadi, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, itulah cerita Tuhan membuat banjir Nuh, Bapak Ibu. Nah, berikutnya. Lalu, apa yang terjadi? Nuh itu punya anak. Anda tahu namanya Sem, Ham, dan Yafet. Entah kenapa Anda mengerti kok namanya itu urutannya nggak jelas gitu ya. Kalau saya tanya, siapa sebetulnya nomor 1 gitu ya? Anda mengertilah, yang paling bungsu adalah Ham. Nomor 1 tuh Shem atau Yafet. Kita buka firman Tuhan Bapak Ibu. Ini di Kejadian 10 nih. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet anak-anak Nuh setelah air bah lahir bagi anak laki bagi mereka. Ayat kedua berkata, keturunan Yafet ialah. Kenapa di sini katakan Yafet? Kemudian di situ adalah kedua Ham. Yafet, Ham, Sem. Padahal kan namanya Sem, Ham, ya Yafet, gitu ya. Kenapa Sem mendapatkan nama itu disebutkan yang terakhir? Sebetulnya kalau Anda membaca yang pertama tuh Yafet apa Sem, Pak? Kita baca Kejadian 10 ayat 21. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber, serta abang Yafet. Oh, berarti di situ dikatakan bahwa Sem adalah abangnya Yafet, gitu ya. Jadi Sem, Yafet, Ham, yang betul gitu. Tapi kalau saya membaca dari kitab yang lain, gitu ya, dikatakan lahirlah anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber, serta, nah ini, Yafet the elder. Bapak Ibu, kalau begitu, Yafet, Sem, dan Ham. Dan kalau Anda melihat dalam Kejadian 9 ya, peristiwa Nuh dan anak-anaknya, di situ ada sebuah berkat bagi Yafet dan bagi Sem. Kalau Anda melihat di sini, Anda melihat ayat 25, yang pertama Nuh itu mengutuk Kanaan. Kanaan itu adalah orang Ham, gitu ya. Jadi anaknya dari Ham itu adalah Kanaan, anak yang bungsu dari Ham. Lalu katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem. Kemudian ayat 27 ayat 27, Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Dan berkat Yafet itu berkat yang lebih besar daripada Sem. Bagaimana nih Bapak Ibu? Polanya bagaimana? Kembali dengan apa yang Anda percaya. Kalau saya pegangnya Yafet, Sem, Ham. Saya. Kenapa?
Ya, pertama karena dari Alkitab yang ditulis di luar ini ya, bukan kitab ini ya, di luar ini dikatakan bahwa Yafet yang tertua, the elders, gitu ya. Jadi itu Yafet, Sem, dan Ham. Tapi kembali lagi kepada cerita, Anda mau percaya yang mana, atur saja. Mau Sem, Yafet, Ham, atur saja Bapak Ibu. Anda boleh memilih, toh itu tidak akan mengubah pola keselamatan yang engkau terima. Saya mau cerita mengenai anak-anak Nuh nih, Bapak Ibu. Nuh, pasal 9 ayat 18 ya. Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham ialah bapak Kanaan. Saya tuh bertanya-tanya, kenapa disebut bapak Kanaan? Padahal Kanaan itu, Anda lihat Kejadian 10 ayat 6, keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put, Kanaan. Jadi Kanaan itu adalah yang terakhir gitu ya, dari anak-anaknya Ham. Tapi kenapa Ham disebut sebagai bapak Kanaan? Kalau kita melihat kisah ini, mungkin sebetulnya Kanaan itu adalah anak pertama dari Ham. Anak pertama dari Ham. Dan waktu keluar dari itu kapal itu, setelah banjirnya surut ya, kemudian setelah keluar dari Yafet, Sem, dan Ham, yang punya anak pertama itu malah Ham. Gitu. Jadi di sini dikatakan sebagai Ham adalah bapak Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh muka bumi. Anda mengerti di muka bumi itu anak-anak Nuh menurunkan berbagai macam suku dan ras. Anda mengertilah, Kanaan atau Ham itu sukunya Negroid ya. Shem itu Mongoloid, Semit itu orang Israel ya sebenarnya. Dan kalau Yafet itu Kaukasoid. Tapi itu percampuran lah, banyak itu bercampur satu sama lain, sehingga saat ini keluar orang India, orang yang di Papua, orang di Jawa, orang di Jepang, orang di China, orang di Amerika, di Inggris, kok beda-beda begitu, bisa beda muka bumi. Kenapa? Ya karena dari anak Nuh 3 itu, orang bercampur-campur dengan budaya dan tempat yang berbeda, pola hidupnya berbeda, cuacanya berbeda, segala macam, dan membentuk tipikal yang seperti itu. Gitu. Jadi kalau ditanya, kita ini keturunan siapa? Ya Nuh sebetulnya, gitu ya, Bapak Ibu. Nuh jadi petani. Dia yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapak Kanaan, melihat aurat ayahnya. Diceritakan kepada kedua saudara di luar. Sudah itu Sem dan Yafet mengambil selai kain dan membentangkan pada bahu mereka berdua. Mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia. Lalu dia mengutuk Kanaan, dia memberkati Sem, dan tetapi pada Yafet diberikan yang lebih besar daripada Sem, bahwa hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Itu artinya adalah menjajah. Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba paling hina dari saudara-saudaranya. Anda mengerti, orang-orang Kanaan itu menjadi hamba, ditindas, dan menjadi orang-orang Negroid, orang-orang Afrika, daerah Mesir itu yang ditindas. Yang menindas adalah dua, Sem dan Yafet. Tetapi Yafet itu akan menindas Sem. Yang 26 ya. Terpujilah Tuhan Allah Sem, hendaklah Kanaan jadi hamba baginya. 27. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, hendaknya tinggal dalam kemah-kemah Sem, tapi hendaklah Kanaan jadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun, sudah air bah, jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Hampir 1000 Bapak Ibu. Tua sekali. Ini sebuah kisah cuma segini. Tapi dalam kisah ini ada banyak hal yang Tuhan mau cerita.